Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis arus gas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Saya Muhammad Farhan Iqbal Afina Levi dengan dengan nomor NPM NPM 075. 065. Saya Amriatul Hukmiyah dengan NPM 4105. Saya Dina Widyadini dengan NPM 155. Langsung masuk ke materi. Apa itu arus gas? Arus gas merujuk kepada arus gas masuk dikurangi arus gas keluar pada periode berjalan. Nah, tujuan laporan arus gas itu menyediakan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran gas pada suatu periode. Ini materi kita hari ini akan membahas mengenai terkait dengan PJBL. Yang pertama, analisis aktivitas operasi, yaitu aktivitas operasi ada PT, yaitu PT Golden Energy minus TBK, PT Indika Energy TBK, dan PT Indo Tambang Raya Mekah TBK. Nah, untuk menghitung pengeluaran penerimaan, kita bisa mencari pada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu pendapatan dari pelanggan, penerimaan pendapatan bunga itu jumlah besar pada tahun 2020 sebesar 1.101.956 dolar. Terus 2021 pada tahun 2022 sebesar 2.868.308.400. PT Indika Energi TBK tahun 2020 2.109.998.402. Tahun 2021 3.319.953.743. Pada tahun 2022 4.335.951.583. Pada PT Indo Tambang Raya Mekah TBK pada tahun 2020 sebesar 1.226.726 dolar. Pada tahun 2021 sebesar 2.014.790 dolar. Pada tahun 2022 3.595.597 dolar. Nah, untuk menghitung pengeluaran ada akun pembayaran beban pada bunga dan keuangan lainnya, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan badan, pembayaran royalti, lalu pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya itu dijumlah. Untuk PT Golden Energy Minus TBK sebesar pada tahun 2020 sebesar 928.111.933 dolar. Tahun 2021 1.187.667.554 dolar. Lalu 2022 sebesar 2.168.523.933 dolar. Kepada PT Indika Energi TBK tahun 2020 sebesar 1.998.316.839 dolar. Pada tahun 2021 sebesar 2.834.870.652 dolar. Pada tahun 2022 3.409.876.135 dolar. Yang terakhir PT Indo Tambang Raya Mekah pengeluarannya sebesar pada tahun 2020 1.093.983 dolar. Tahun 2021 1.397.073 dolar. Pada tahun 2022 sebesar 2
260.260.125 Selanjutnya adalah dolar. analisis aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini tahun tertingginya yaitu ada pada tahun 2022 dan untuk perusahaan dari ketiga perusahaan yang paling tinggi adalah pada PT Indika Energy yaitu pada penerimaan sebesar 217.533.837 dolar dan untuk pengeluaran di PT Indika sendiri yang tertinggi tahun 2022 adalah sebesar 184.696.859 dolar. Nah, untuk analisis aktivitas pendanaan juga sama, yaitu tertinggi ada di tahun 2022 dan untuk perusahaan tertinggi juga di PT Indika Energy yang dimana penerimaan sebesar 125.585.799 dolar. Sedangkan untuk pengeluaran dari PT Indika adalah sebesar 790.883.051 dolar. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis rasio. Nah, untuk kelompok kami ini memilih dari beberapa analisis rasio, yaitu yang pertama yaitu ada analisis rasio kecukupan arus kas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Nah, untuk analisis rasio kecukupan arus kas ini biasanya dihitung sekaligus selama 3 tahun. Nah, untuk rumus dari rasio ini yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Nah, untuk di sini yaitu ada dari PT Golden Energy minus TBK, PT Indika Energi TBK, dan yang terakhir itu ada PT Indo Tambang Raya Megah TBK. Nah, untuk rasio 3 tahun yaitu dari 2020 sampai 2022 dari PT Golden ini sebesar 0,31, PT Indika 0,23, dan PT Indo Tambang Raya yaitu 0,57. Nah, untuk analisisnya yaitu jika rasio untuk analisisnya yaitu jika rasio ini mencapai 1, maka perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal. Jika rasio ini kurang dari 1, maka sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat perusahaan operasi saat ini. Nah, untuk dari 3 PT ini kebetulan yaitu kurang dari 1. Jadi, 3 PT ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak cukup untuk menutup dividen dan pertumbuhan operasi. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu ada analisis rasio total hutang, di mana analisis ini digunakan untuk perusahaan membayar semua kewajibannya dari arus kas operasi. Nah, untuk rumusnya yaitu ada arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Nah, untuk di sini yaitu hasil dari perhitungan rasio total hutang untuk PT Golden Energy minus TBK untuk 2020 sampai 2022 itu untuk tahun 2020 dan 2021 itu kurang dari 1. Maka dikatakan perusahaan kurang memenuhi untuk membayar hutangnya. Sedangkan untuk 2022 ini lebih dari 1, maka perusahaan akan lebih mudah untuk membayar total hutangnya. Untuk yang kedua itu ada PT Indika Energi TBK itu kurang dari 1 semua, maka perusahaan memiliki kemampuan yang rendah dalam membayar total hutangnya melalui arus kas operasi. Untuk yang terakhir yaitu ada PT Indo Tambang Raya Megah TBK, di mana pada tahun 2020 itu kurang dari 1, perusahaan kurang mampu dalam membayar hutangnya. Untuk tahun 2021 dan 2022 ini lebih dari 1, maka perusahaan akan lebih mudah dalam membayar hutangnya melalui arus kas dari operasi. Next. Yang selanjutnya yaitu PT Golden Energy minus. Nah, ini analisis di akun statusnya. PT Golden Energy minus ini yaitu merupakan perusahaan di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa tahun yang dianalisis yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Karena
di PT Golden Energy Minus ini sebelum 2022 itu hanya berbentuk garis saja, bukan grafik. Itu terjadi karena PT Golden Energy Minus ini terjadi suspensi, yaitu presentasi kepemilikan saham itu belum memenuhi syarat. Maksudnya untuk diperjualbelikan itu harusnya minimal 7,5%, tetapi itu hanya 3%. Jadi di akun stoknya sahamnya itu hanya berupa garis saja. Maka oleh sebab itu kita menganalisis 3 PT ini nanti tahun 2022, 2023, dan 2024. Kemudian di grafik ini pada tahun 2022 PT Golden Energy Minus ini grafiknya cukup tinggi dibandingkan tahun yang lainnya karena faktor geopolitik di Rusia yang memangkas pasokan gas dan permintaan semakin tinggi. Setelah pandemi mereda, itu juga mendongkrak harga batu baranya sehingga sahamnya naik. Terus pada tahun 2023 itu terjadi penurunan yang signifikan di antara bulan Maret sampai Mei karena emiten grup yaitu PT Dian Swastika Sentosa ini menjual 4,42% saham PT Golden Energy Minus karena PT Dian ini ingin mendukung perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan free float sehingga proses perdagangan sahamnya dapat kembali normal di tahun selanjutnya. Maksudnya kan tadi di tahun 2002 sebelum tahun 2022 itu PT Golden ini terkena suspensi. Jadi oleh sebab itu ia menjual 4,42 sahamnya ini karena tujuannya agar perdagangan sahamnya di tahun setelahnya itu kembali normal. Kemudian pada tahun 2024 sahamnya itu tidak naik maupun turun atau bisa dibilang rata-rata saja. Nah, kesimpulannya dari kelompok kami bahwa di PT Golden Energy Minus ini pada hari ini kami mungkin tidak membeli saham terlebih dahulu. Apabila grafik sudah berada di atas garis rata-ratanya itu mungkin kami akan membeli. Walaupun itu belum tentu Lalu selanjutnya ada mengalami dari PT keuntungan. Indika Energy, Next. yaitu seperti yang telah kita ketahui bahwa PT Indika Energy itu merupakan sebuah perusahaan terintegrasi yang mencakup sumber daya energi, jasa energi, dan bisnis infrastruktur energi. Nah, khususnya itu di bidang di segmen batubara. Nah, PT Indika Energy Tbk ini mengalami kenaikan cukup drastis pada sekitar bulan September hingga Oktober pada tahun 2022. Hal itu dikarenakan karena ditopang penjualan batubara ekspor yang mencapai 1,5 miliar US dollar per Juni 2022. Sedangkan untuk penjualan dalam negeri itu hanya 258,8 juta US dollar. Selain itu, kenaikan harga batubara yang paling signifikan adalah karena kelangkaan gas di Eropa imbas dari perang Rusia-Ukraina, sehingga tercatat beberapa negara di benua biru itu mulai kembali beralih ke pembangkit tenaga fosil, yang mana pada saat itu harga batu bara itu masih di level 238 per ton US dollar. Lalu melonjak ke 422 per ton pada tanggal 7 Maret 2022. Setelah itu harga batu bara terus naik hingga mencapai level tertinggi yaitu pada tanggal 5 September 2022 yakni mencapai 457,8 per ton US dollar. Nah, sejumlah negara Eropa mulai menggencarkan impor batu bara di kala pasokan gas menipis sebab pemerintah Rusia itu telah memangkas ekspor energi mereka ke negara-negara Eropa yang menolak untuk membayar dengan rubel. Nah, namun PT Indika Energy ini pada tahun 2024 saat ini itu terjadi penurunan grafik. Itu dikarenakan karena penurunan pendapatan salah satu anak perusahaan yang disebabkan penurunan volume produksi dan melemahnya harga jual rata-rata batu bara. Nah, setelah melihat grafik pergerakan saham pada Stockbit di PT Indika Energy Tbk ini, kelompok kami berkesimpulan bahwa untuk menunda pembelian saham PT Indika Energy karena dengan menggunakan bantuan indikator teknik Bollinger Band menunjukkan bahwa pergerakan lilin-lilin tersebut itu belum mendekati garis biru sehingga ada kemungkinan atau dimungkinkan akan terjadi penurunan harga saham di masa yang akan datang. Selain itu dengan
bantuan teknik volume menunjukkan bahwa volume transaksi saham itu masih tergolong rendah karena masih di bawah garis resisten, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu selama tahun 2024 ini PT Indika juga mengalami penurunan, sehingga itu alasan mengapa kelompok kami memilih untuk menunda pembelian saham pada PT Indika Energy. Yang selanjutnya yaitu PT Indo Tambang Raya Megah. PT Indo Tambang Raya Megah ini merupakan perusahaan energi yang berfokus terhadap optimalisasi hasil dari rantai nilai batu bara dan terus diversifikasi dalam sektor energi seperti bisnis energi terbarukan. Dilihat dari grafik ini, pada tahun 2022 itu grafiknya masih di bawah sekitar harga 22 ribu, terus pada tahun 2023 itu terjadi peningkatan karena faktor geopolitik dan tingginya harga komoditas energi lain seperti gas dan terbatasnya pasokan batu bara. Oleh sebab itu terjadi banyaknya impor ke luar negeri. Kemudian pada tahun 2024 itu terjadi penurunan karena menurunnya harga jual rata-rata batu bara, dan di pasar batu bara itu terjadi oversupply akibat kelebihan pasokan. Nah, kesimpulannya dari PT Indo Tambang Raya Megah ini yaitu kami mungkin tidak membeli saham terlebih dahulu walaupun grafiknya itu menunjukkan di atas garis rata-ratanya, tetapi itu berada mendekati garis support. Tetapi apabila grafiknya itu diikuti dengan volume transaksi yang tinggi, maka mungkin harga akan terus naik hingga ke garis resisten selanjutnya. Maka oleh sebab itu kami akan membeli saham tersebut jika diikuti dengan volume transaksi yang meningkat juga. Next. Nah, yang selanjutnya itu perbandingan dari ketiga PT yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di perbandingan ini menurut kelompok kami dari ketiga grafik tersebut, pergerakan yang cukup bagus itu berada di PT Indo Tambang Raya Megah, karena dari tahun 2022 sampai 2024 itu pergerakannya cukup baik dibandingkan dengan PT Indika yang memang mengalami peningkatan, tetapi terjadi penurunan hingga saat ini. Kemudian di PT Golden Energy Minus itu juga mengalami pergerakan yang cukup stabil tapi tidak terlalu signifikan. Maka oleh sebab itu kami memilih PT Indo Tambang Raya Megah sebagai pergerakan saham yang cukup bagus karena harga sahamnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan dua PT lainnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan kata, mohon maaf. Apabila analisisnya kurang tepat, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.